Shalom Student Fellowship. Oke, senang sekali kembali kita bisa beribadah. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah. Kami bisa kembali hadir untuk melakukan ibadah secara recording di YouTube. Kiranya Tuhan boleh sertai ibadah kami pada hari ini. Semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh persiapkan hati setiap kami untuk mau memuji, menyembah nama Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar juga. Mendengar akan firman-Mu yang sungguh indah. Sehingga bisa ditanamkan di dalam hati setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melindungi kita, Tuhan yang sanggup membawa kemenangan untuk hidup kita. Sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang perkasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau perkasa. Tuhan Kau perkasa, setia
selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau katakan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami meski kami ada di dalam pergumulan kami yang terdalam. Meskipun kami merasa sulit dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau Tuhan yang membebaskan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan. Engkau Tuhan yang dapat kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus,
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, Kau penolong dalam hidupku. Kau yang dapat ku andalkan, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Ku di hatimu Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah Kau tinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah Kau tinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Halo, senang sekali boleh kembali bertemu di dalam Persekutuan Student Fellowship saat ini. Saya berdoa kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Saat ini, walaupun di dalam keadaan terbatas, kita tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi kita bersyukur bahwa ada teknologi yang memungkinkan kita bersama-sama bertemu untuk tetap mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terpujilah namamu, dibesarkanlah namamu. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami masih boleh terus mempelajari firman Tuhan. Saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan
Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan hati pikiran kami, berikan kami hikmat pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari. Biarlah kiranya firman ini boleh mentransform hidup kami untuk boleh hidup memuliakan dan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat unik di dalam Alkitab. Mengapa dikatakan kitab ini adalah kitab yang sangat unik? Kitab ini adalah kitab Esther. Kitab Esther ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang nama Tuhan tidak disebutkan. Tetapi kita dapat melihat, walaupun namanya tidak disebut-sebut di dalam kitab ini, kita melihat tangan Tuhan tetap bekerja di dalam memelihara dan menggenapi rencananya kepada bangsa Yahudi yang hidup di dalam ketidaksetiaan kepadanya. Nah, kitab Esther ini merupakan kitab yang menceritakan kehidupan bangsa Yahudi di dalam pembuangan. Jadi bangsa Israel yang terus-menerus tidak hidup di dalam ketidaktaatan, walaupun sudah diperingati secara terus-menerus oleh para nabi, ini akhirnya dibuang, dihancurkan, kemudian hidup di dalam pengasingan, hidup di dalam pembuangan. Pada masa kehidupan Esther ini sebenarnya bangsa Yahudi sebagian itu sudah kembali ke Yerusalem. Tetapi ada banyak juga yang tetap tinggal di daerah pengasingan, termasuk bangsa Yahudi yang ada di kota Susan ini, yang merupakan tempat di mana Esther tinggal. Kota Susan ini adalah ibu kota dari Persia kuno. Nah, di dalam berbagai kitab di dalam Alkitab, kita mempelajari bagaimana kehidupan di dalam pengasingan itu tidak mudah. Seringkali mereka terpaksa harus mengikuti kebudayaan yang ada atau perintah dari pemerintahan tempat di mana mereka tinggal. Nah, tidak jarang pada akhirnya mereka berkompromi untuk berbaur dan melanggar hukum Taurat, yang sebenarnya merupakan alasan mengapa mereka dibuang. Nah, termasuk bangsa Yahudi yang tinggal di kota Susan ini. Nah, untuk memberikan konteks kepada teks kita pada pagi hari ini, maka kita akan melihat apa sih yang sudah terjadi sampai pada saat ini. Esther menjadi ratu di Persia di dalam satu konteks kecantikan. Nah, ketika dia dibawa untuk dipersiapkan sebelum bertemu dengan raja, Esther menyembunyikan identitasnya sebagai bangsa Yahudi karena dilarang oleh Mordekai yang adalah ayah angkatnya. Nah, dalam satu kesempatan, Mordekai secara kebetulan mendengar persekongkolan untuk membunuh sang raja dan melaporkannya kepada raja melalui Esther. Nah, kemudian kita juga melihat satu tokoh, yaitu Haman, yang merupakan seorang pembesar di dalam kerajaan, yang boleh dikatakan sebagai orang nomor 2 di dalam kerajaan. Nah, semua orang diperintahkan untuk berlutut dan sujud kepada Haman ini. Tetapi Mordekai tidak mau melakukannya, sehingga Haman merasa sakit hati. Nah, dalam kepicikannya, Haman hendak membunuh Mordekai. Tapi karena kepicikan hatinya, maka dia tidak puas hanya membunuh Mordekai saja. Jadi dia mau membunuh seluruh bangsa dari Mordekai. Dan dia tahu bahwa Mordekai ini adalah bangsa Yahudi. Nah, sehingga Haman mengajukan rencananya kepada raja dan menyetujuinya. Dan kita mengetahuinya bahwa raja begitu saja menyetujuinya. Dia tanpa bertanya lagi babi bu, tapi langsung menyetujuinya. Nah, ketika surat titah untuk menghancurkan bangsa Yahudi, memusnahkan bangsa Yahudi ini dikeluarkan, di kota Susan ini terjadi kegemparan. Mordekai lalu kemudian dalam pakaian kabungnya itu datang kepada Esther, meminta Esther untuk menghadap raja, memohon belas kasihnya kepada bangsanya untuk boleh diselamatkan. Nah, Esther yang tadinya menolak karena dia takut menghadap raja, karena ada peraturan di dalam kerajaan bahwa kalau tidak dipanggil oleh raja dan menghadap, maka tanpa belas kasihan raja, maka orang tersebut akan dibunuh atau dieksekusi. Nah, Mordekai menegur Esther dan mengatakan bahwa walaupun Esther diam, pembebasan pasti datang dari pihak lain. Lalu Mordekai menantang Esther dengan mengatakan bahwa mungkin untuk saat seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther menanggapinya dengan iman dan keberanian luar biasa untuk bertindak. Nah, ia mengajak Mordekai untuk mengumpulkan bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa bagi
baginya agar dia dapat bertindak. Jadi ia berpuasa, berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, kemudian dia bertindak, dan kalimat Esther yang cukup populer itu adalah, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sampai di saat ini kita melihat kondisi bangsa Yahudi dalam keadaan yang genting, berada di dalam ambang kehancuran. Namun kemudian kita melihat adanya pemutarbalikan keadaan. Puncak pemutarbalikan keadaan sebenarnya terjadi pada pasal sebelum pasal yang akan kita bahas pada hari ini. Di dalam pasal 6, Haman yang sudah merencanakan untuk mengeksekusi Mordekai justru malah disuruh meninggikan Mordekai. Nah, teks kita pada saat ini adalah kelanjutan dari bagian tersebut. Kita akan melihat sedikit perubahan sudah mulai terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Esther dan bangsa Yahudi. Kita akan membaca firman Tuhan dari Esther 7 ayat 1 sampai 10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu adalah Haman, orang jahat itu. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana dan ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Makalah titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya, lalu titah raja, sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mentransform hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dapat melihat beberapa poin yang penting di dalam bagian Alkitab yang kita sudah baca ini. Bagian pertama, kita melihat bagaimana Esther mendapatkan kesempatan. Tuhan memelihara bangsa Yahudi dengan memberikan kesempatan agar Esther boleh bertindak. Nah, kita melihat kesempatan yang pertama di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 2 dengan perkataan sang raja yang mengatakan, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Nah, frasa ini adalah pengulangan ketiga kalinya di mana Esther mendapatkan pertanyaan dari sang raja yang menanyakan apa yang diinginkan oleh Esther. Ketika Esther bertemu dengan raja, tentunya dia memiliki satu permintaan. Nah, hal ini adalah satu indikasi yang baik, karena setelah 2 kali Esther ditanya dan tidak menjawab, raja masih menanyakan dengan indikasi yang baik. Di dalam bagian-bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui
berbagai kebetulan-kebetulan yang tersebar di dalam kitab Ester ini. Kita melihat bagaimana Ester itu boleh diangkat menjadi ratu. Kemudian kita melihat secara kebetulan Mordekai mendengar rencana pembunuhan raja, kemudian melaporkannya. Nah, kemudian raja yang tidak dapat tidur lalu membaca kitab sejarah dan menemukan bahwa Mordekai yang sudah menyelamatkannya belum dianugerahi apa-apa. Nah, jadi kita melihat berbagai kebetulan di dalam kitab Ester yang menunjukkan bagaimana Tuhan boleh memelihara bangsa Yahudi. Nah, lalu kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Pasal 7 ayat 3-7 di mana kita melihat Ester menggunakan kesempatan yang terbuka. Di dalam kesempatan yang terbuka ini, Ester menggunakan kesempatannya untuk bertindak. Namun di dalam bertindak kita melihat bagaimana Ester secara elegan itu menggunakan kepandaian dan kebijaksanaannya untuk dengan sangat berhati-hati berkata-kata. Mengapa hal ini harus dilakukan oleh Ester? Karena kita tahu bahwa titah yang dikeluarkan itu atas persetujuan raja. Atau dengan kata lain, maka sang rajalah yang sebenarnya memerintahkan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Memusnahkan, membunuh, dan membinasakan bangsa Yahudi. Nah, jadi Ester harus dengan sangat berhati-hati memfrasakan katanya agar tidak seakan-akan menuduh sang raja. Jadi tindakan Ester sebenarnya pada saat ini juga mungkin dilatar belakangi dengan ketakutan Ester, karena dia sudah tahu bahwa raja ini akan membunuh atau menghilangkan orang yang tidak disukainya. Jadi dari apa yang sudah terjadi, Ester dapat membaca hal tersebut dan Ester harus sangat berhati-hati. Apalagi orang yang akan diadukannya ini adalah orang kepercayaan raja atau orang kedua di dalam kerajaan. Nah, jadi Ester dengan hati-hati mengemukakan permohonannya untuk nyawanya dan nyawa bangsanya. Nah, ia dengan sangat pintar membandingkannya dengan kalau mereka hanya dijadikan budak saja, maka dia tidak akan menyusahkan raja. Jadi dia memfrasakannya dengan begitu elegan. Dari reaksi sang raja, maka kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya sang raja itu tidak begitu menyadari akan titah yang dikeluarkannya itu. Jadi raja mengatakan, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat jahat akan berbuat demikian. Nah, jadi kita melihat ya, bahwa raja sebenarnya tidak terlalu aware akan titah yang sudah dikeluarkannya tersebut. Lalu Ester dengan lantang dan sangat berani, itu mengatakan, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Nah, mendengar hal tersebut, Haman menjadi ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa titah yang dikeluarkan raja itu sepenuhnya adalah rencana dia sendiri, dan bukan rencana raja. Tapi dia sudah men-trick raja untuk boleh menyetujui rencananya tersebut. Lalu selanjutnya kita melihat bahwa sang raja menjadi panas hatinya dan kemudian dia bangkit dan keluar ke taman istana. Nah, tentunya dia memikirkan reputasinya. Waduh, dia sudah menyetujui sebuah titah yang konyol yang akan membinasakan bangsa Yahudi yang adalah bangsa dari sang ratu. Nah, di sisi lain, Haman yang masih ada di dalam ruangan itu, yang tadinya berada di atas awan-awan karena dia merasa ditinggikan, bahkan diundang oleh Ester, berlutut memohon kepada Ester akan nyawanya. Nah, ketika saat itu dia tentunya sudah tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh raja ketika dia kembali. Dia sudah tahu dia pasti akan mati. Nah, sehingga dia berlutut memohon kepada Ester. Namun apa yang dia lakukannya ini sebenarnya adalah hal yang justru tidak menguntungkan bagi Haman. Karena di dalam kerajaan ada peraturan bahwa dia tidak boleh mendekati seorang wanita di dalam kerajaan, apalagi ini adalah sang ratu. Nah, jadi kemudian kita akan melihat bagian selanjutnya di mana kejahatan akan dihancurkan. Di dalam pasal 7 ayat 8 sampai 10 kita akan melihat bagaimana kejahatan tersebut akan dihancurkan. Nah, apa yang Haman lakukan ini mempermudah sang raja sebenarnya untuk menghukumnya. Karena kalau sang raja mau menghukumnya atas titah yang dikeluarkan, tentunya akan terlihat sangat konyol.
sang raja loh yang sudah menyetujui, tetapi menghukum Haman karena titah tersebut. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Haman tersebut menjadi satu poin di mana raja dapat menghukumnya. Karena Haman dianggap akan mencelakakan sang ratu. Nah, hal ini ironi, di mana Haman yang tadinya hendak membunuh orang Yahudi karena tidak mau sujud menyembah kepadanya, justru dipersalahkan karena ia sujud secara tidak pantas kepada orang Yahudi. Nah, bagian dari kitab Esther ini sebenarnya juga seringkali menuai kritik yang tajam karena Esther tidak membela Haman, tidak bergeming untuk mengampuni Haman. Karena tentunya Esther juga tahu bahwa dia tidak akan mencelakakan Esther pada saat itu. Haman pasti akan memohon kepada Esther. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini jauh lebih dalam dari apa yang kelihatan. Nah, Haman ini adalah seorang Agag, keturunan dari Raja Amalek di zaman pemerintahan Saul. Nah, bangsa Amalek itu adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Jadi bangsa Amalek ini menyerang bangsa Israel ketika bangsa Israel baru pertama kali keluar dari Mesir. Nah, jadi kejahatannya tersebut merupakan kekejian di mata Tuhan dan Tuhan memerintahkan untuk menghancurkan bangsa Amalek, semuanya memusnahkan bangsa Amalek. Tetapi Saul gagal untuk melakukannya. Nah, di dalam kitab Esther ini kita melihat Mordekai ini adalah keturunan Benyamin, sama seperti Saul yang adalah keturunan Benyamin. Nah, sehingga bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang membaca kitab ini sebenarnya mengetahui bahwa apa yang gagal dilakukan oleh Saul sekarang digenapi melalui keturunan Benyamin yang lainnya, yakni Mordekai, dengan pertolongan Esther. Nah, jadi musuh bebuyutan dari bangsa Israel itu boleh dihancurkan. Dan ini adalah salah satu bagian di mana menunjukkan providence Tuhan kepada bangsa Yahudi yang walaupun hidup dalam ketidaktaatan, Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya. Nah, rencana penebusan Tuhan, rencana Tuhan yang sudah direncanakan itu tidak pernah gagal sebenarnya. Jadi cuma terlihat seperti kegagalan sebelumnya di mata manusia, tapi sebenarnya tidak merupakan satu kegagalan. Mungkin tertunda. Nah, tapi kemudian selanjutnya kita akan melihat hal yang paling ironi. Haman yang sudah mempersiapkan tiang untuk mencelakakan Mordekai, yang digambarkan sebagai orang yang sudah perkataannya menyelamatkan sang raja, kemudian dipergunakan tiang tersebut untuk menghukum Haman. Jadi musuh umat Tuhan menuai hasil rencana jahat yang mereka rencanakan. Pada pasal ini, dengan eksekusi Haman, maka hal tersebut menyurutkan panas hati dari sang raja. Sehingga kita lihat bagaimana sang raja itu boleh surut amarahnya. Nah, di balik dari keseluruhan cerita Esther ini, sebenarnya kita melihat kekontrasan dari raja duniawi dan raja di atas segala raja yang bekerja secara tersembunyi. Raja dunia ini sangat ignorant. Dia menyetujui rencana pembantaian bangsa Yahudi begitu saja, enteng saja tanpa memikirkan lebih lanjut. Hanya memperdulikan dirinya sendiri, tidak ada jaminan. Ia menghukum siapa saja yang tidak menyenangkan hatinya. Kalau dibandingkan dengan raja di atas segala raja, ia adalah raja yang setia. Ia memenuhi janji-janjinya. Walaupun demikian, ia adalah raja yang penuh keadilan, tapi tetap penuh kasih. Ia tetap menghukum kejahatan, namun semuanya itu dikenakan kepada dirinya sendiri dalam pribadi anaknya. Roma 5 ayat 8-9 itu mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sehingga sekarang kita boleh dibenarkan oleh darah-Nya dan kita diselamatkan dari murka Allah. Esther yang menghampiri raja dunia ini dengan penuh ketakutan akan hidupnya. Jadi ia harus menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung raja tersebut
dengan menggunakan kata-kata, ya Raja, jikalau hamba mendapatkan kasih Raja. Nah, sedangkan kita lihat bahwa untuk menghadap Raja di atas segala raja, umat Allah datang dengan penuh keyakinan. Ada jaminan kehidupan karena Kristus sudah mendamaikan kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Kristus sudah membereskan semua permasalahan dosa. Ia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Pertanyaan bagi kita semua, kepada Raja yang mana yang kita mau hampiri? Untuk kemudian kita menutup bagian pembelajaran kita pada hari ini, mari kita rangkum pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam bagian Ester 7 ini kita melihat perpaduan dari pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab manusia untuk bertindak. Pemeliharaan Tuhan adalah satu jaminan yang pasti. Mordekai beriman dan meyakini hal ini, dan dia mengatakan, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain ketika Ester menolak untuk bertindak. Dan ini membuat Ester berani maju untuk membela bangsanya. Dia memohon pertolongan pada Tuhan, dia berdoa, berpuasa, memohon pertolongan pada Tuhan. Nah, Tuhan memelihara dengan memberikan kesempatan pada manusia untuk bertindak. Namun manusia sepenuhnya bertanggung jawab untuk bertindak. Nah, dalam hal ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Ester dengan ditunjukkannya kepada Ester bagaimana raja tetap memberikan indikasi yang baik kepada Ester untuk meminta. Jadi ia beriman kepada Tuhan dan melakukan tindakannya dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, hal ini ditunjukkan dengan kalimatnya yang cukup populer tersebut, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hal ini bukanlah sok jago ya, jadi bukan menunjukkan Ester itu sedang sok jago, tetapi ia percaya bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan hikmat dan bijaksananya, sesuai dengan rencananya. Pada akhirnya, kemudian kita melihat bagaimana Haman yang adalah disebutkan sebagai penganiaya, musuh dan orang jahat tersebut dieksekusi. Akhir ini sangat mendalam jika kita mengingat dari sisi sejarah bangsa Israel. Baby Israel yang baru keluar dari Mesir, umat pilihan Tuhan itu baru keluar dari Mesir, diserang oleh bangsa Amalek. Tuhan memerintahkan bangsa Amalek untuk dihancurkan karena kejahatannya. Nah, misi ini gagal di tangan Saul yang adalah keturunan Kis, suku Benyamin. Namun melalui Mordekai yang adalah juga keturunan Kis, suku Benyamin, dengan pertolongan Ratu Ester, misi ini diselesaikan. Ini adalah satu perwujudan dari pemenuhan janji Allah kepada bangsa Yahudi. Walaupun terlihat seperti kegagalan pada waktu Saul gagal menjalankan misinya, tapi kita lihat bahwa rencana kekekalan Allah tidak pernah gagal, walaupun walaupun mungkin tertunda. Nah, jadi kita lihat, walaupun bangsa yang hidup di dalam pengasingan ini dan dapat dipastikan hidup di dalam ketidaksetiaan, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan pada perjanjiannya. Nah, ia adalah raja di atas segala raja yang walaupun adil, namun setia dan penuh kasih. Nah, pertanyaan lagi kepada kita, kepada raja mana yang kita akan hampiri? Apakah raja dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, yang ignorant, yang hanya memikirkan diri sendiri, atau kepada raja di atas segala raja? Melalui Yesus Kristus yang sudah mati buat kita untuk mendamaikan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kami boleh belajar bagaimana Tuhan memelihara kami, tetapi kami sebagai umat Tuhan tetap bertanggung jawab untuk boleh bertindak. Kami bersyukur atas apa yang boleh kami pelajari, di mana kami mempelajari bahwa musuh Tuhan itu pasti dihancurkan. Rencana kekekalan Tuhan, janji Tuhan, itu pasti akan digenapi. Kami bersyukur bahwa semuanya itu, janji Tuhan, itu penuh kepastian. Kami sebagai umat Tuhan perlu beriman dan bertindak, menyambut kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk boleh bertindak dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Engkau,
sebagaimana kami seharusnya bergantung hanya kepada Engkau saja dan bukan pada raja dunia ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada siang hari ini. Kita tahu teman-teman bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan hadir untuk kita. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku aku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Ku memuji namamu. sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Buat keselamatan dan kemenangan yang Engkau telah berikan kepada kami. Meskipun kami berkali-kali jatuh, meskipun kami berkali-kali hilang dalam pergumulan kami tidak ingat Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Susah ataupun mudah, Engkau tetap Tuhan kami. Dan satu pengharapan yang pasti dalam hidup kami adalah pada akhirnya bersama Tuhan kami pasti akan menang. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kiranya kami bisa membawa firman yang telah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami untuk kembali diutus ke dalam keseharian kami, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam studi. Dan biarlah berkat dan penyertaan Tuhan terus senantiasa menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri ibadah Student Fellowship pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you.